Dalam setiap kekuasaan pasti ada kelompok oligarki, dimanapun di dunia. Jadi kalau orang ingin menghapus oligarki kekuasaan, itu akan sangat sulit. Karena oligarki kekuasaan itu bukan hanya pejabat, tetapi juga orang-orang di belakang itu semua. Kita harus mengakui bahwa terjadinya kekacauan dunia ini adalah kepentingan oligarki dimanapun. Seperti contoh perang Ukraina-Rusia, di mana oligarki Barat ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan senjata dan juga bantuan persenjataan yang diberikan kepada Ukraina. Walaupun ada yang mengatakan bantuan ini bersifat gratis, ada yang mengatakan pemerintah Ukraina nantinya harus membayar. Atau kita bisa juga melihat mengenai COVID-19. Walaupun dalam istilah kedokteran ya, menurut istilah medis ataupun istilah yang lainnya ini adalah sebuah wabah, tetapi ini semua direkayasa. Dalam konspirasi politik global hal itu biasa. Oligarki tentu akan, kalau maksud saya kelompok oligarki pasti akan mencari banyak cara untuk bagaimana kekuasaan mereka bisa terus-menerus berkuasa. Kelompok mereka akan terus mencari cara-cara baru mempertahankan kekuasaan. Nah, disinilah yang harus kita cermati. Ada yang mungkin kelompok oligarki yang bisa mempertahankan kekuasaan, tetapi juga mereka memberikan akses yang besar kepada masyarakat kelas menengah dan masyarakat tidak punya. Tetapi ada oligarki yang benar-benar serakah, yang hanya memikirkan kepentingan bisnis. Semua oligarki pasti memikirkan kepentingan bisnis, tetapi ada juga yang memikirkan masa depan negaranya. Tetapi ada yang benar-benar ya murni untuk memikirkan kepentingan bisnis. Oligarki di Rusia itu murni kepentingan bisnis dan juga memikirkan negara mereka. Oligarki di Inggris juga murni untuk meneruskan tradisi kekuasaan dalam konsep monarki, tetapi juga bagaimana menciptakan pengaruh Inggris di dunia internasional, bukan hanya melalui pendidikan, tetapi juga melalui bantuan ekonomi, kemudian juga melalui program-program yang lainnya. Jadi itu semua udah didesain. Pada abad ke-21 hal itu adalah hal yang biasa. Oligarki itu bukan hal yang baru. Sejak zaman dulu praktek oligarki itu sudah dipraktekkan. Baik di benua Eropa, di benua Asia, dan juga di benua Amerika. Di benua Amerika kita lihat oligarki juga memegang peranan yang penting dalam penentuan hasil pemilihan presiden dan juga hasil pemilihan anggota Kongres dan juga Senat. Dan itu hal yang wajar. Karena orang-orang oligarki adalah orang yang mempunyai kekuasaan tanpa batas. Selain mereka tentu mempunyai uang yang jumlahnya cukup banyak. Tentu orang-orang kaya itu pasti akan selalu mempunyai kepentingan. Kalau orang kaya tidak punya kepentingan, namanya bukan orang kaya. Karena orang kaya akan terus memikirkan masa depan dia dan juga memikirkan masa depan bisnisnya. Lain dengan kelas menengah ataupun kelas menengah bawah atau ya kelas yang tidak punya, yang bagaimana mereka bekerja benar-benar untuk mencari uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Jadi tentu ada perspektif yang berbeda dalam memandang kehidupan ini. Jadi dimanapun kalau kita menentang sistem oligarki ya agak sulit. Di seluruh dunia oligarki adalah penentu dari jalannya kekuasaan. Walaupun banyak negara menggunakan sistem demokrasi, dalam sistem demokrasi itu pasti ada kelompok oligarki. Apakah itu oligarki partai, oligarki perusahaan media, oligarki perusahaan farmasi, oligarki di sekitar kabinet, orang-orang kabinet, itu oligarki yang kita bisa katakan tidak terlihat tetapi bisa menentukan. Jadi memang definisinya ini sangat luas, tidak bisa kita batasi mengenai kelompok oligarki. Karena kita bicara bukan hanya berdasarkan teori, tetapi berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Jadi ini real time.
mendefinisikan kelompok oligarki, kita dalam hal sederhana adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, di lingkaran kekuasaan dan mengatur kekuasaan. Tetapi pengaruh mereka lebih dari itu. Mereka juga bisa menentukan jalannya pemerintahan sebuah negara, menciptakan perang, menciptakan krisis ekonomi, dan banyak hal lain. Karena mereka selalu berpikir mengenai kepentingan mereka saat ini dan juga kepentingan mereka di masa mendatang. Jadi melihat sepak kerja mereka juga tidak mudah, karena juga mereka tidak ingin disorot media. Jadi dimanapun yang namanya oligarki kekuasaan itu akan selalu ada di negara manapun. Saya Septindato mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih.